Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan sharing, ya, kita grup sharing tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Putu Iwan Trisila. Saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Depok. Saya berasal dari SD 77 Depok. Kali ini saya akan sharing tentang penerapan budaya positif. Berikutnya, ya, budaya positif itu dimulai dengan teori kontrol. Jadi dalam budaya positif ada namanya teori kontrol, yaitu ilusi guru untuk mengontrol muridnya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, ilusi ini yang sering kita terapkan di sekolah. Kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Ya. Berikutnya, guru juga merasa bahwa semua penguatan yang diberikan oleh guru itu efektif dan bermanfaat. Padahal pada kenyataannya penguatan yang kita berikan itu belum tentu bermanfaat atau belum tentu positif. Berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang paling sering kita lakukan. Kita merasa bahwa murid apabila dia merasa bersalah, maka karakternya akan semakin kuat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, orang dewasa bisa memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu. Padahal itu belum tentu bisa kita lakukan. Yang berikutnya, makna disiplin. Ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama disiplin. Disiplin ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Jadi di sekolah itu aturan sudah ada, tapi disiplinnya bagaimana? Apakah telah efektif? Apakah harus ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kita sering mengatakan kepada siswa kita, kepada teman-teman kita harus disiplin. Tapi sebenarnya disiplin itu apa? Kita sendiri belum tahu apa itu disiplin. Berikutnya. Nah, disiplin dalam arti yang sebenarnya. Jadi disiplin itu merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu seperti pada saat kita di sekolah ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita mengontrol diri kita sesuai dengan peraturan itu. Itu yang namanya disiplin. Jadi disiplin itu bukan berarti kita harus terdepan, tapi bagaimana kita mengontrol diri kita. Berikutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasar tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi intinya dari disiplin itu kita atau siswa mempunyai tanggung jawab. Bukan berarti kita harus menghukum mereka karena tidak disiplin, tapi bagaimana mereka mempunyai tanggung jawab. Banyak contoh seperti pada saat kegiatan kultum, anak-anak sudah diberikan teks, mereka harus bertanggung jawab terhadap teks yang akan dibacakannya. Bukan berarti sebagai guru kita harus memaksa mereka, ini harus bagus, itu harus bagus. Tetapi bagaimana bentuk tanggung jawab mereka, bagaimana usaha mereka dalam mencapainya, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tertera pada profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka Belajar, itu kita harus menguatkan profil belajar Pancasila ini. Ini inti dari pembelajaran kita di sekolah. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya, bernalar kritis.
Ini bagaimana kita membentuk pemikiran siswa kita untuk bernalar kritis. Selanjutnya berkebinekaan global. Jadi sekarang bukan lagi bineka tunggal ika, karena yang berbeda bukan cuma kita di Indonesia. Yang berbeda itu seluruh dunia. Jadi intinya adalah berkebinekaan global. Karena selama kita di sekolah dulu yang kita pelajari hanya bineka tunggal ika. Jadi yang berbeda itu hanya kita di Indonesia. Tapi sekarang tidak. Kita sudah memasuki berkebinekaan global. Selanjutnya ada mandiri. Bagaimana kita membentuk anak-anak kita, peserta didik kita untuk mandiri, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu didasari pada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita di sekolah itu mereka berbuat itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka berbuat hanya karena supaya tidak dihukum. Dikasih tugas, mereka mengerjakan bukan bentuk tanggung jawab, tapi agar mereka tidak dihukum saja. Akhirnya tugas yang diberikan itu tidak dikerjakan secara maksimal. Banyak sekali contohnya. Kita ngasih tugas, tapi anak-anak itu hanya supaya tidak dihukum. Mereka mengerjakan seala kadarnya saja. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang biasanya kita sebagai guru lebih sering memberi reward kepada anak. Memang reward itu bagus, tetapi terkadang kalau terlalu sering diberi reward, maka anak itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia mengerjakan sesuatu, misalnya kita bergotong royong, dia hanya dibilang, oh kamu ini bagus, rajin, tapi tidak ada bentuk tanggung jawabnya. Apabila tidak ada reward, dia tidak akan mengerjakan. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang paling bagus. Jadi tujuan kita sekarang untuk menjadi seorang guru itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masuk kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya memiliki nilai yang kita percaya sebagai guru, apa yang akan kita lakukan. Bukan berarti murid saja, kita terlebih dahulu baru kita menyampaikannya kepada murid. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah inilah yang paling sering kita lakukan di sekolah. Yang pertama hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Berikutnya, baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini yang sering kita lakukan, termasuk sebelumnya saya juga merasakan, saya sering melakukan ini. Apa yang dinamakan hukuman. Jadi kita di sekolah, ada anak tidak mengerjakan tugas, kita memberikan hukuman. Bisa berarti kita memberikan hukuman fisik, ya, dengan berlari atau lain sebagainya. Bisa jadi dengan psikis, kita melalui kata-kata kita yang menyakitkan, itu sebenarnya termasuk hukuman. Dan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, tidak ada perencanaan hukuman. Anak tidak buat PR, kita langsung, nah, maju berdepan kelas. Itu tidak terencana. Yang pertama. Yang kedua, namanya hukuman itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dipelajari. Seperti misalnya saya mengajar IPA tentang perkembangbiakan hewan. Anak tidak mengerjakan tugas. Saya suruh anak itu ke depan kelas, berdiri dengan memegang telinganya. Tidak ada sangkut pautnya dengan materi. Apabila seperti pelajaran olahraga, dia membuat kesalahan anak itu,
anak itu disuruh lari satu keliling lapangan, mungkin ada hubungannya. Atau pelajaran matematika, anak itu disuruh menghitung 1 sampai 10, mungkin ada hubungannya. Tetapi yang sering kita lakukan ini tidak ada hubungannya antara pelajaran dan lain sebagainya. Berikutnya ada konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi ini bentuk disiplin dalam bentuk konsekuensi. Suatu yang terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, umumnya berbentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi namanya konsekuensi ini kita sudah ada aturan, seperti aturan sekolah, aturan kelas, tapi hanya guru yang buat aturannya tanpa melibatkan murid. Contohnya, kita mengatakan kalau anak tidak buat PR harus menyalin PR itu sebanyak 10 kali. Tetapi kita yang menentukan, bukan murid yang menentukan apa hukumannya. Lalu pada saat anak tidak buat PR, kita hanya mengatakan, nah, kamu sudah tahu kan hukumannya apa? Jadi itu namanya konsekuensi. Tadi ada hukuman yang tidak berhubungan dengan pelajaran, ada konsekuensi yang hanya ditentukan oleh guru tanpa melibatkan murid. Jadi murid itu masuk tidak nyaman juga untuk jangka pendeknya. Sama seperti kita membuat aturan sekolah, anak harus memakai sepatu dalam sekolah. Tapi hanya kita yang tahu aturan itu, hanya kita yang membuat hukumannya. Berikutnya ada restitusi. Nah, ini hal baru yang kita pelajari tentang restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini ada kesepakatan antara guru dan murid. Apa yang harus dilakukan kalau mereka itu ada kesalahan. Jadi bukan hanya kita menghukum, bukan hanya kita memberi konsekuensi, tapi murid itu sudah tahu. Sudah mereka juga menyepakatinya. Mereka juga sudah diajak berbicara apa yang harus dilakukan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau mereka ada masalah, murid itu juga diikutkan untuk mencari solusi. Misalkan pada saat pelajaran agama, murid itu tidak hafal ayat-ayat pendek atau lain sebagainya. Sebagai guru, kita mengajak murid itu mencari solusinya. Bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Jadi bukan hanya kita, bukan hanya ibu gurunya yang memberikan, oh kamu harus begini nak, tetapi muridnya juga harus menyepakatinya. Murid itu tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi tidak ada tekanan di sini. Berikutnya hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah ini ada identitas gagal, identitas sukses. Kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi namanya hukuman bisa jadi kalau dulu ya pelek, itu sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Jadi yang diingat anak itu hanya supaya dia tidak mendapat hukuman. Berikutnya konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Dia tidak pakai sepatu, sudah tahu konsekuensinya apa. Harus seperti itu. Dan berikutnya ada restitusi, merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak itu. Apa yang harus mereka lakukan. Untuk saat ini, ya, apalagi kurikulum Merdeka Belajar ini, kita itu menempatkan anak itu sudah lebih tahu dari kita. Seperti contoh, Bapak Ibu, kalau kita megang HP, untuk Bapak Ibu yang sudah di atas 50 tahun, lebih sulit atau lebih mudah?
kita mempelajarinya. Pasti lebih sulit ya Pak ya. Tapi kalau anak-anak dari umur 3 tahun saja mereka sudah mempelajarinya dengan baik. Berarti sekarang itu ditempatkan anak itu lebih bisa daripada kita, lebih cepat nangkap daripada kita. Tetapi memang untuk restitusi ini masih banyak kendala. Tidak bisa kita langsung melakukannya. Berikutnya, tidak nyaman. Murid tidak nyaman kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu jangka waktu tidak nyamannya pendek. Anak tidak membuat PR, sudah tahu konsekuensinya, tapi jangka waktu yang dia itu pendek. Kalau hukuman itu panjang. Kalau misalnya dia itu apalagi hukuman psikis ya, ada kata-kata yang menyakitkan dari guru, itu akan terbawa bertahun-tahun. Tapi kalau konsekuensi itu tidak lama, hanya sebentar, karena dia sudah tahu apa konsekuensinya. Karena dia tidak mengerjakan tugas dengan baik, konsekuensinya sudah tahu harus mengerjakan tugas itu 2 kali lipat. Itu akan sebentar. Tapi kalau hukuman itu lama. Dan berikutnya kalau dia restitusi, itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Karena murid itu dikasih pilihan apa yang harus dilakukannya. Seperti itu. Itulah beda hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Dari identitas gagalnya, identitas suksesnya. Berikutnya dari disiplinnya. Murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Itu kalau hukuman. Kalau dia pernah hukum terus, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia akan berpura-pura. Berikutnya kalau konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Kalau dia ada konsekuensi, murid itu kan belajar taat peraturan. Anak-anak yang terlambat, konsekuensinya apa? Menyapu halaman. Dia akan belajar mentaati aturannya. Kalau sudah ada aturan, dia akan taat. Tapi harus ada konsekuensinya. Terkadang kita tidak ada konsekuensi, tidak ada juga restitusi. Anak belajar memecahkan masalah. Misalnya anak terlambat, kalau di restitusi itu anak itu sudah akan diajak bagaimana dia memecahkan masalahnya agar tidak terlambat lagi. Tapi kalau di konsekuensi, anak tidak terlambat, misalnya menyapu halaman, tapi sudah dituliskan di aturannya. Apabila anak terlambat, berapa kali dia akan menyapu halaman. Tapi kalau hukuman ini tidak ada di peraturan tersebut, dan juga simpannya ini namanya hukuman itu tidak terencana. Kalau anak terlambat, tiba-tiba langsung dimarah tanpa tahu apa konsekuensinya, tanpa bisa memecahkan masalahnya. Seperti itu. Berikutnya, yes. Nah, restitusi ini yang paling baik ya. Tapi dari restitusi ini tidak bisa serta-merta kita laksanakan, harus bertahap. Tidak ada namanya pembelajaran yang langsung berhasil. Harus bertahap. Bisa jadi setahun atau 2 tahun atau lebih untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Seperti misalnya kita belajar menulis dengan tangan kanan, tapi tiba-tiba tangan kanan kita sakit. Kita harus menulis pakai tangan kiri. Itu untuk beberapa waktu mungkin tidak bisa, tapi kalau sudah terbiasa bertahun-tahun, kemungkinan bisa. Dan di awal-awal pasti hasilnya jelek. Tidak ada pembelajaran yang langsung hasilnya bagus. Pasti jelek dulu, baru diperbaiki atau direfleksi. Dan ini yang restitusi tadi itu adalah cara yang paling bagus yang dianjurkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ataupun dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Murid itu berpikir
orang lain seperti apa, saya seperti apa. Jadi tidak hanya memecahkan masalah sendiri, tapi memikirkan konsekuensinya untuk orang lain. Jadi restitusi ini itu sangat baik diterapkan di sekolah, teori restitusi ini. Kalau prakteknya seperti apa? Ya bertahap. Tidak ada yang bisa melaksanakan restitusi ini langsung 100%. Karena selama ini bisa jadi kita sering melakukan hukuman. Dari melakukan hukuman kita berubah ke melakukan konsekuensi, baru bisa ke restitusi. Tapi kalau kita yang sering melakukan hukuman tiba-tiba melakukan restitusi, anak-anak akan bingung. Dan kita juga akan bingung melaksanakannya. Tapi itu bertahap. Dan berikutnya itu tadi, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi kalau dia dihukum, itu mereka seperti tidak mendapatkan harga dirinya untuk kembali kepada komunitasnya. Tetapi kalau dengan restitusi ini tidak. Restitusi juga menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Dua-duanya diuntungkan. Karena di restitusi ini terencana. Ini dan juga dalam restitusi ini seorang siswa itu memikirkan pemecahan masalahnya sendiri. Berikutnya, sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi untuk restitusi. Jadi restitusi ini itu banyak sekali ya manfaatnya bila diterapkan di sekolah, baik kita sebagai guru ataupun siswa kita sebagai muridnya. Berikutnya, yes. Nah, ini yang dinamakan restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu sudah belajar tentang kesalahan mereka agar tidak mengulanginya. Kalau dia terlambat, itu dia sadar bahwa dia itu terlambat. Memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita selama ini melakukan hukuman, hubungan antara guru dan murid itu tidak akan baik lagi. Murid akan merasa ketakutan. Tapi kalau di sini, di restitusi ini tidak. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita mencari kebutuhan dasar dari siswa kita. Apa yang mereka butuhkan? Apakah siswa kita ini butuh penghargaan? Apakah siswa kita ini butuh perhatian? Ataukah mereka ini kekurangan? Ya, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang kebutuhan dasar. Ada terkadang di kelas kita mengajarkan, termasuk saya sendiri, mengajarkan pada murid, ya, pada saat murid itu membuat kesalahan, saya langsung hukum. Dan ternyata murid itu memang tidak memahami. Ya, ada juga murid yang terkadang itu mencari hiburan, karena mungkin dia itu orang yang introvert. Dia mencari hiburan dengan cara dia bermain-main sendiri, memain-mainkan pena dan lain sebagainya. Dan itu langsung kita tegur, langsung kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Sebaiknya kita panggil, kita lakukan restitusi. Restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, itu ada tawaran, bukan memaksa. Berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana karakter anak. Berikutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk menguatkan. Jadi penguatan-penguatan dalam restitusi ini sangat bagus untuk diterapkan. Lanjutkan, Ibu Tias.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, dalam konstitusi yang pertama kita ajarkan adalah kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja seperti selama ini? Karena keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Jadi namanya keyakinan kelas, ya, bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama dengan siswa kita membuat keyakinan kelas. Apabila anak itu membuat kesalahan, apa kesalahannya, apa konsekuensinya, itu dibicarakan dengan siswa. Jadi tidak ada paksaan dari guru. Dan siswa itu ya juga harus belajar tentang keyakinan kelasnya. Selama ini kita tidak mempelajari itu, kita hanya melaksanakan peraturan kelas saja. Nah, nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau kita mengajak mereka berdiskusi, mereka akan termotivasi dari dalam. Sedangkan kalau hukuman, mereka hanya untuk menghindari hukuman. Begitu juga konsekuensi. Mereka hanya akan mentaati peraturannya saja. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau dia tidak membuat PR, dia tidak tahu apa tujuannya. Ya, dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak tahu juga apa tujuan dari tidak mengerjakan tugas itu. Apakah guru itu memberikan tugas hanya untuk beban mereka? Ya, mereka sadari kalau ada hanya peraturan kelas, guru memberikan tugas hanya untuk beban mereka saja. Ya. Berikutnya prosedur membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalan di kelas atau koridor. Kira-kira di dalam kelas hindari untuk membuat keyakinan kelas itu memakai kata jangan. Harus dengan kata-kata positif. Berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka juga rutin penyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3-7 prinsip keyakinan. Jadi keyakinan di kelas itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya. Nah, jadi dikelompokkan saja. Ya, ada tentang tugas di kelas, selama jam pelajaran berlangsung. Yang berikutnya kebersihan kelas atau kebersihan diri. Jadi tidak terlalu banyak kesepakatan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, kalau sudah ditempel, maka anak-anak itu sudah tahu bahwa mereka sudah membuat kesepakatan sendiri. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi anak-anak kita membuat suatu kesalahan itu biasanya karena 5 dasar ini tidak terpenuhi salah satunya. Itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu
dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Jadi ada beberapa masalah itu sumbernya dari sini, termasuk kita sendiri. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ada beberapa anak yang kekurangan, mereka akan minder dan lain sebagainya. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Apabila anak-anak tidak diterima, maka dia akan rentan membuat kesalahan. Tidak mendapat kasih sayang di rumah, dia juga akan rentan membuat kesalahan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Jadi biasanya anak-anak yang dikekang di rumah, itu di luar dia akan merasa bebas. Dia akan melakukan sesuatu hal. Biasanya yang terlihat baik-baik saja di rumah, di luar tidak. Itu yang sering terjadi di sekolah atau di kelas kita. Berikutnya kesenangan. Nah, ini anak-anak yang mencari kesenangan di luar rumah. So, jadi dia sering mengganggu temannya, dia sering berantem dan lain sebagainya. Ini karena dia tidak merasa senang. Dan yang terakhir, penguasaan atau power. Dia butuh pengakuan anak-anak ini yang seperti ini. Jadi dia itu merasa dia itu harus dihargai oleh teman-temannya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang mereka ingin penuhi, termasuk kita juga. Karena kesalahan kita hanya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini saja. Berikutnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau dia gagal memenuhi kesenangan dia, baik itu di rumah, di lingkungan, atau di teman-temannya, mereka akan melampiaskannya di kelas. Berikutnya, nah ini kebutuhan manusia bertahan hidup itu di tengah-tengah. Jadi kebutuhan kita itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Tapi bertahan hidup di tengah-tengah, mencakup semuanya. Terkadang seperti kita sendiri ada untuk mengisi kesenangan, tapi kita tidak memikirkan teman-teman kita seperti apa. Begitu juga murid kita di kelas, mereka hanya mementingkan kesenangan dia saja, berlari-lari, bermain dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mementingkan bagaimana pelajaran dia di kelas, bagaimana teman-temannya tergabung atau tidak. Seperti itu. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol tadi. Sebagai penghukum, kita tadi sebagai penghukum yang tidak berhubungan dengan pelajaran, membuat rasa bersalah. Ini sering terjadi. Kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman. Ada banyak guru yang menempatkan diri sebagai teman, pemantau, dan terakhir manajer. Jadi kita yang biasanya sebagai penghukum mulai dari sedikit, membuat anak merasa bersalah. Setelah itu kita bisa menjadi teman, kita masih bisa menjadi pemantau atau manajer. Tetapi kelima posisi kontrol ini itu dapat disesuaikan dengan tempatnya. Terkadang ada anak-anak yang harus dihukum, itu sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Berikutnya. Nah, ini yang menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi ini untuk menekan murid. Kata-katanya itu patuhi aturan saya, atau awas kamu melakukan kesalahan, atau kamu selalu salah. Nah, itu kata-kata dari penghukum. Jadi saya sendiri selama ini lebih banyak sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Belum ke tingkatan ketiga sampai kelima.
Hasilnya kemungkinan murid marah atau berdendam dan bersifat lebih agresif lagi. Lanjutkan. Yang berikutnya membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang tidak merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti, ibu kecewa sekali sama kamu. Ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu seperti ini? Nah, itu kan anak-anak itu akan merasa lebih bersalah. Ini dengan penghukum sama bahayanya sebenarnya. Murid itu akan selalu merasa bersalah. Nah, gimana kalau kepala sekolah tahu perbuatan kamu ini? Nah, akhirnya dia tidak berani ketemu kepala sekolah. Seperti itu. Bagaimana kalau orang tua kamu? Ibu laporkan sama orang tua kamu ya. Gimana kalau orang tua kamu tahu? Dari situ mereka tidak akan berani bertemu orang tuanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini posisi teman. Guru dalam posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ini bisa negatif, bisa juga positif. Biasanya, ayo anak, bantulah bapak, seperti itu. Atau, ayo ingat nggak bantuan bapak selama ini sama kamu? Ini posisi teman. Jadi dia itu akrab dengan murid biasanya, yang di posisi teman ini. Kalau dia bersifat positif, dia bisa mengontrol murid. Tapi dia di negatifnya apa? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ini bisa, misalnya murid itu akrab sama kita, tapi nilainya jelek dikasih. Atau pada saat murid itu ini membuat tugas, dia tidak mengerjakan tugas. Akhirnya, karena di posisi teman, dia terlalu akrab dengan gurunya. Ini ada positif, ada negatifnya. Kalau yang positifnya, dia bisa mendekati murid, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu akan menjadi negatif. Selanjutnya, pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Nah, ini tadi pemantau itu kita tahu aturan tentang misalnya anak-anak yang tidak memakai sepatu di luar kelas. Kita memantau, karena apa aturannya? Kamu sudah tahu aturannya kan? Seperti itu. Atau kamu tahu jam berapa masuk sekolah? Itu namanya pemantau. Kita sudah tahu apa konsekuensi yang dijalankan oleh murid dan juga sudah tahu aturannya. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar atau melanggar satu peraturan sekolah. Ini sama seperti tadi yang kita konsekuensi tadi, menjalankan konsekuensi. Itu guru sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau ini ibaratnya itu guru itu kalau anak salah dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia sudah tahu juga aturan mana yang anak itu tidak jalankan, seperti itu. Lanjut lagi Biusi. Yang terakhir ini manajer. Ini yang paling sulit dan paling tinggi tingkatannya. Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain.
Jadi dari kesalahan murid itu dia melakukan sesuatu yang menguntungkan baik untuk dirinya ataupun orang lain. Ini penerapannya butuh waktu, ya, tidak langsung, tidak serta-merta. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku murid. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Misalnya nih, anak-anak yang tercap nakal di kelas. Kita sebagai manajer ini membuat solusi agar anak itu tidak dicap nakal lagi, supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya, dan juga anak-anak di kelas juga bisa menerimanya. Itu termasuk hal yang sulit menurut saya, tapi inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Berikutnya, pertanyaan untuk seorang di posisi manajer, apa yang kita yakini? Jadi kesepakatan kelas lagi. Kita kembalikan semuanya ke kesepakatan kelas yang sudah diyakini oleh siswa dan mencari solusinya. Berikutnya, posisi manajer adalah suara guru lebih tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Ya. Ini yang sering kita lakukan adalah sebagai penghukum. Kita nunjuk, kita berkata-kata kasar. Dan untuk perlahan-lahan kita perbaiki. Kita sebagai pendidik memperbaiki. Bisa jadi selama ini kita sebagai pembuat bersalah ataupun kita menghukum, kita naik sedikit menjadi teman bagi murid-murid kita. Berikutnya, yang paling akhir, semoga bisa menjalankan posisi kita sebagai manajer. Manajer akan fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi bukan untuk kebahagiaan kita. Bagaimana kita fokus untuk memperbaiki sikap atau perilaku murid. Berikutnya, nah, ini ada segitiga restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, mereka menginginkan apa, itu terpenuhi, tapi mereka juga harus memenuhi orang lain itu seperti apa. Lanjutkan. Sisi satu, menstabilkan identitas. Di sini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Orang yang bermasalah itu kan orang yang gagal. Kita menstabilkan identitasnya agar anak itu tidak melanggar peraturan. Ya, karena misalnya anak itu mencari perhatian. Jadi anak-anak yang mencari perhatian ini kita stabilkan identitasnya, bahwa anak-anak itu bertujuan untuk dari anak yang gagal, yang membuat kesalahan itu menjadi anak yang sukses. Kita balikkan. Selama ini kita selalu mencap anak itu, misalnya anak itu tidak membuat PR, ya. Kita cari apa alasan dia tidak membuat PR itu. Mengapa dia tidak membuat PR? Ya. Kita kira-kira kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu merasa bahwa dia membuat kesalahan itu yang tidak apa-apa, tapi harus diperbaiki kesalahannya. Bukan untuk mengulangnya. Nah, berhak kamu merasa begitu. Misalnya anak itu merasa selalu benar. Ya dia oke lah, dia benar. Tapi apakah dia itu bisa mencari solusinya untuk dirinya sendiri? Itu yang menstabilkan identitas. Lanjut lagi. Isi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi di sini kita memvalidasi tindakan anak itu, ya. Dengan kata-kata kurang lebihnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tahu dulu alasan anak itu. Apa alasannya dia melakukan itu?
Misalnya dia mengawal kepala temannya. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Apakah dia hanya untuk senang-senang saja? Ataukah dia merasa temannya bersalah sama dia? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan tentang teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Jadi tadi apa yang dia lakukan sudah kita tahu, sudah itu tingkah laku yang salahnya sudah tahu, apa kesalahannya. Berikutnya, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai yang dia percaya itu apa kita percaya sebagai dalam kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kesepakatan kelas tadi atau kesepakatan sekolah. Kembali ke situ. Setelah dia tahu bahwa dia itu salah, bagaimana kesepakatan kelas kita? Bagaimana kesepakatan sekolah kita? Jadi tidak hanya sekedar kita langsung menghukum. Anak yang berantem langsung kita panggil, langsung dihukum. Tidak. Kita tanya terlebih dahulu apa alasan dia. Yang pertama. Yang kedua, dia merasa bersalah atau tidak. Baru yang ketiga, kita melakukan sesuaikan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada. Berikutnya Ibu Yusi. Terima kasih. Itu tadi tentang budaya positif di sekolah. Semoga dengan budaya positif di sekolah ini kita perlahan-lahan bisa memperbaiki sekolah kita atau kelas kita masing-masing agar anak tidak terbebani lagi. Jadi kita membudayakan disiplin sekolah, kita membudayakan bagaimana membuat suatu peraturan berdasarkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi bukan hanya kita yang menghukum anak, tapi bagaimana kita membuat anak-anak itu menyadari apa yang telah mereka lakukan. Itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Dik. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, Bapak lihat berapa hari ini, Dik, kamu nggak pakai sepatu di kelas. Ya Pak, mohon maaf Pak. Saya tidak menggunakan sepatu di luar kelas Pak. Nah, semua orang itu pernah membuat kesalahan, ya. Dan ini bukan kamu sendiri yang buat. Jadi teman-teman kamu juga ada yang berbuat demikian, kan? Ya Pak, saya merasa bersalah Pak. Juga ngerti, Dik, kamu nggak pakai sepatu, ya. Karena apa alasan kamu itu, Dik? Iya Pak, lapangan sekolah kita musim hujan Pak. Sering becek Pak, jadi kalau saya bermain bola sepatu saya jadi kotor Pak. Nah, Bapak juga kalau Bapak ini nggak mau juga sepatu Bapak kotor kalau bermain bola. Nah, menurut kamu solusinya gimana? Bermain permainan lain Pak saat musim hujan. Karena lapangan kita ini sebagian besar masih tanah Pak. Menurut kamu itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita ini? Ingat Pak, bahwa setiap siswa harus menggunakan sepatu di sekolah sesuai aturan sekolah Pak. Kamu ini bisa mengerjakan kesepakatan kelas itu dengan baik. Ya, jadi solusinya menurut kamu apa, Dik? Saya akan menggunakan sepatu saya selama di sekolah Pak. Oh, seperti itu. Jadi kamu mau pakai sepatu di sekolah. Nah, untuk itu Bapak terima kasih karena kamu sudah menjalankan kesepakatan kelas ini dengan baik. Ya. Lain kali untuk memakai sepatu itu seperti tadi, bukan hanya kesepakatan kelas kita, tapi juga kesadaran dari diri kamu. Ya, terima kasih ya, Dik, ya. Sekarang kamu kembali. Ya. Terima kasih Pak.
Selamat siang, Din. Nah, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, Bapak lihat nih, berapa hari ini kamu sering tidak mengerjakan tugas. Dari 5 tugas yang diberikan, kamu hanya mengerjakan 3. Itu bagaimana, Din? Iya Pak, saya mohon maaf karena tidak mengerjakan semua tugas yang Bapak berikan. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas itu, semua orang pernah membuat kesalahan, termasuk Bapak juga pernah bikin kesalahan ya. Nah, tapi kamu sadar kan kesalahan kamu itu? Nah, nak, semua orang juga punya kesalahan ya. Bapak juga pernah buat kesalahan kayak kamu dulu. Nah, tapi kan semua orang itu ada alasannya. Kamu mau tahu alasan kamu itu apa? Alasan saya Pak, karena saya sering menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman saya dan membantu ibu saya bekerja di sawah Pak. Oh, bantu ibu kerja di sawah, bermain dengan teman-teman ya. Nah, tapi kamu punya nggak solusi kira-kira bagaimana caranya kamu bisa main dengan teman-teman, bisa juga kamu bantu ibu ke sawah, dan juga mengerjakan tugas supaya tugasnya nggak keteteran juga. Ada Pak, Nah, gimana? saya harus membagi waktu agar saya bisa mengerjakan tugas dan juga bermain dengan teman-teman dan membantu ibu saya di sawah. Bagus itu, bagi waktu ya. Nah, kamu ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Ingat Pak, Nah, apa kesepakatannya? semua siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, Bapak percaya kamu sudah ingat keyakinan kelas kita, juga kamu sudah mempraktekkan itu. Nah, jadi kamu siap kan untuk mengerjakan tugas tersebut? Siap Pak, kalau bisa saya ingin minta waktu untuk mengerjakan tugas yang belum saya kerjakan Pak. Nah, boleh silakan kamu mengerjakan tugas itu. Kamu bisa meminta bantuan teman-teman yang sudah mengerjakan tugas. Juga bisa minta bantuan orang tua kamu di rumah ya. Sekarang berarti kamu mau mengerjakan tugas itu kan? Pak, Lain kali apakah kamu mau mengulang lagi mengerjakan tugas? Lain kali berarti kamu harus membagi waktu kamu ya antara di rumah bermain dengan teman dan juga membantu orang tua. Nah, terima kasih ya Dini ya. Nah, itu aja dari Bapak. Semoga nantinya kamu ingat dengan kesepakatan kelas kita.